Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran olahraga materinya berenang. Oke, langsung aja ya. Tanggal sekarang hari Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021. Materi yang akan saya kasih yaitu renang atau berenang. Olahraga renang merupakan salah satu jenis olahraga yang menyehatkan. Karena saat kita berenang, maka semua anggota badan kita akan bergerak. Mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala akan merasakan pergerakan saat kita berenang. Lalu berenang merupakan jenis kegiatan olahraga yang memiliki banyak penggemar. Olahraga air ini bahkan telah dipilih sebagai salah satu cabang kompetisi olahraga nasional. Tidak hanya tingkat nasional, tingkat internasional pun juga telah menetapkan renang sebagai salah satu cabang olahraga yang dilombakan. Jika kamu termasuk orang yang belum bisa berenang, ya sudah saatnya ntar dicoba gimana cara berenang. Nanti saya kasih tahu cara-caranya. Karena selain menyehatkan, renang atau berenang merupakan kegiatan yang mengasyikan. Biasa main air. Kegiatan olahraga ini telah banyak diketahui dapat membantu memperbaiki postur tubuh. Ya, jadi berenang ini bagus untuk badan kalian atau untuk tubuh kalian. Serta membantu menjaga berat badan. Jadi kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika kalian berenang, kalian menggerakkan seluruh anggota badan. Itu sama aja kalian sudah membakar kalori begitu banyak. Bisa juga buat diet istilahnya, ya. Apabila ingin memulai proses belajar berenang, berikut macam-macam gaya renang yang mudah untuk dipelajari. Oke. Baik, saya kasih di sini ada 6 jenis gaya dalam berenang. Yang pertama gaya renang dada, yang kedua gaya renang bebas, yang ketiga gaya renang kupu-kupu, yang keempat gaya renang punggung, yang kelima gaya renang anjing, serta yang keenam gaya renang samping. Ya, jadi dalam materi yang berenang yang saya kasih ada 6 jenis gaya. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Baik, untuk renang renang dada atau renang gaya dada, ya. Gaya renang dada adalah sebuah teknik berenang yang mirip dengan katak saat berenang. Sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Jadi gaya dada itu sama juga dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas, ya. Namun gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Jadi perbedaannya dengan gaya bebas, renang gaya bebas adalah renang gaya katak itu kecepatannya pelan atau lambat. Lanjut, teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Ya, jadi ketika kalian kalau melihat katak berenang itu kan dia menjulurkan tangannya ke depan lalu mendorong kedua kakinya ke belakang biar untuk mendapat dorongan, ya. Seperti itu. Jadi caranya adalah tangan kalian itu berada di depan lalu seperti mencari celah, mengambil air yang di dalam dikebelakangkan. Itu untuk menarik badan kalian biar dapat kekuatan atau tenaga dorongan dipakai kedua kaki, ya. Jadi pas kalian meluncur terus mengambil air yang ada di dalam dengan kedua tangan dilebarkan lalu kalian mendorong dengan kedua kaki, ya. Setelah itu setelah kepala kalian di bawah sejajar dengan tangan lalu mendorong, membuang pernapasan, kepala kalian langsung dikeataskan untuk mengambil pernapasan, ya. Lanjut, saya ulangi sekali lagi, untuk gaya renang gaya dada itu gampang seperti katak. Jadi kalau kalian mau mendapatkan tenaga atau kecepatan, tangan kalian lurus ke depan, lalu dibuka melebar tangan kalian dengan mengambil air, dibantu dengan kaki didorong ke belakang. Itu akan mendapat tenaga atau kecepatan, ya.
Lanjut yang kedua, renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Jadi nggak sembarangan ya. Pada saat melakukan gaya ini posisi badan berada di atas permukaan. Jadi semua berenang itu sebenarnya ada di atas permukaan air ya. Tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh terlalu di atas. Oke. Tangan mengayuh ke depan sedangkan kaki mendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Jadi ini yang paling enak tapi agak susah sebenarnya. Yang paling gampang itu gaya katak. Baik, saya akan kasih tahu untuk gaya renang gaya bebas. Kedua tangan di depan, kalian badannya sejajar dengan permukaan air. Lalu tangan kalian yang mau mengayuh ke atas, masukkan ke dalam air. Terus gantian dengan tangan kirinya masukkan dalam air. Posisi kakinya menggunting. Melakukan gerakan seperti menggunting atau ke atas dan ke bawah ya, seperti itu akan mendapatkan suatu tenaga atau dorongan supaya badan kalian akan jalan ya. Untuk teknik pengambilan nafasnya adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu lakukan pernapasan nafas bisa dengan mulut atau hidung. Jadi ketika kalian melakukan gerakan tangan untuk mengayuh, ya kan? Nah, terus kepala dimiringkan. Nah, saat kalian mengayuh kepala dimiringkan itu saatnya mengambil nafas. Ya, oke nih saya praktekkan sekali lagi. Kalian meluncur, terus mengayuh, kakinya menggunting. Nih, saatnya kalian mengambil nafas. Kepalanya dimiringkan. Bisa juga kepalanya sejajar dulu, tarikan yang keduanya baru dimiringkan. Oke. Baik, lanjut yang ketiga. Renang gaya kupu-kupu atau lumba-lumba. Nah, ini yang paling susah ya. Gaya renang kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan ya. Karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus, rapat, ikut bergerak sesuai alur gerakan badan. Jadi seperti ini gerakannya. Lumba-lumba itu kalau dia mau ke atas, semuanya bergerak. Ya, ada hentakan terakhir di kakinya. Jadi sama dengan gaya kupu-kupu. Kalian menghentak ke atas seperti kupu-kupu, lalu turun, kakinya menghentak ke air. Itu akan mendapatkan dorongan atau tenaga untuk meluncur ke depan ya. Gaya renang kupu-kupu dijubat dengan gaya lumba-lumba. Untuk kecepatannya memang lebih cepat daripada gaya bebas. Jadi ini yang paling cepat. Namun untuk melakukannya harus dengan tenaga yang lebih ekstra. Ya, semakin cepat kekuatannya, semakin cepat kecepatannya berarti semakin besar kekuatan yang dikeluarkan. Untuk melakukan caranya sebenarnya ada gambar tapi nggak bisa dilihat. Berarti kalian nanti harus cari sendiri ya gambarnya di Google atau YouTube bagaimana cara melakukan gerakan gaya kupu-kupu. Semuanya sih sebenarnya. Ya paling nanti setelah materi selesai saya akan kasih tugas ya. Jadi gerakannya adalah kalian menghentakkan tangan ke bawah, kepala ke atas, badan ke atas, lalu turun ke bawah, kaki dihentakkan. Itu akan menghasilkan tekanan atau dorongan untuk maju ke depan ya. Baik, yang keempat, gaya punggung. Untuk renang gaya punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas. Ini kebalikan dari gaya bebas. Kalau gaya bebas kalian menghadap ke bawah melihat ke air, tapi kalau gaya punggung kalian melihat ke atas ya. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas namun arahnya berlawanan. Oke, kebalikannya. Kalau gaya bebas ke depan, kalau gaya punggung ke atas ya. Untuk teknik pengambilan napas gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena kalian melihat ke atas, jadi tidak perlu dilatih lagi untuk mengambil napasnya ya. Manfaat dari gaya ini adalah untuk melatih otot punggung dan lengan. Jadi kekuatannya di sini.
Oke, ini paling gampang. Lanjut, renang gaya anjing. Renang gaya anjing adalah teknik berenang yang memiliki gerakan seperti anjing berenang. Kalau kalian pernah melihat anjing berenang, itu kepalanya tidak masuk ke dalam air, tapi kepalanya tetap di atas. Yang bermain adalah tangan dan kakinya, ya. Posisi kepala berada di atas air, sedangkan kaki dan tangan melakukan gerakan seperti anjing melakukan renang. Jadi seperti ini, ya. Oleh karena itu gaya ini disebut dengan gaya anjing. Untuk kali pertama berenang Anda dapat belajar gaya renang ini karena jenis ini ada yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi kalau belum benar-benar bisa, pakailah renang gaya anjing. Ini untuk melatih mengapung atau biar tidak tenggelam, ya. Oke, yang keenam terakhir, renang gaya samping. Teknik gaya renang yang menggunakan sisi samping bagian tubuh. Jadi berenangnya itu satu tangan aja yang melakukan gerakan. Ya, seperti ini. Kalian melakukan yang satu tangannya tidak melakukan gerakan apa-apa. Satu tangan berada di dalam air, sedangkan satunya berada di atas. Untuk yang berada di dalam air, lakukan ayunan melingkar sebagai dorongan tubuh. Sedangkan yang tangan berada di atas melakukan gerakan rileks atau lurus di atas kepala. Ya, biasanya kalau renang gaya samping ini digunakan untuk menolong orang yang tenggelam atau yang sedang berada di kolam atau tidak bisa melakukan gerakan renang karena tidak bisa berenang atau kram, maka dilakukanlah pertolongan dengan gaya renang samping. Ya, oke, baik. Saya ulangi sekali lagi, materi yang saya kasih tentang berenang ada 6. Yang pertama, gaya dada atau gaya katak. Yang kedua, gaya bebas. Yang ketiga, gaya kupu-kupu. Yang keempat, gaya punggung. Yang kelima, gaya anjing. Dan yang keenam, gaya samping. Ya, oke. Karena sekarang belum bisa dipraktekkan, nanti kalau sudah bisa, kalau nanti sudah normal, kalian boleh coba dipraktekkan, ya. Nanti kalau ada kendala, silahkan hubungin saya. Tapi kalau yang udah bisa, coba 3 gaya. Dan kalau udah bisa juga, hubungin saya, ya. Kalau belum bisa, jangan menyerah, terus aja. Namanya berenang kan, main air, pasti seneng kan, ya. Terus coba sebelumnya nanti kalian lihat di YouTube atau cari di Google gambar masing-masing tadi gaya yang saya kasih, ya. Kalian pelajarin dulu, baru setelah itu kalian praktekkan. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.